Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari grup B kelas E, mata kuliah Statistik Ekonomi dan Keuangan Islam, program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Kami akan memaparkan mengenai analisis fluktuasi ekstrim return on asset Bank Umum Syariah tahun 2007 sampai 2020. Jadi sebelum lanjut ke nilai ekstrim, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu apa sih sebenarnya return on asset itu. Jadi return on asset adalah salah satu ukuran rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Jadi return on asset itu rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank. Nah, semakin besar nilai return on asset, maka semakin baik pula kinerja perusahaan karena eh, return yang diperoleh dari asetnya itu semakin besar. Lalu dari data yang kami punya mulai 2007 sampai 2020, di situ kami punya data mengenai return on asset Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang diperoleh dari website statistik OJK menunjukkan bahwa return on asset Bank Umum Syariah secara rata-rata sejak 2007 sampai 2020 terlihat juga di grafik bahwa uh, return on asset Bank Umum Syariah itu masih di bawah Bank Umum Konvensional, di mana dari statistik dilihat ROA Bank Umum Syariah rata-rata dari 2007 sampai 2020 hanya sebesar 1,47%, sedangkan ROA Bank Umum Konvensional sebesar 2,68%. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kemampuan untuk memperoleh laba dari aset yang dimiliki Bank Umum Konvensional itu lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah. Nah, salah satu faktornya itu adalah faktor internal, seperti tingginya kondisi pembiayaan bermasalah dan biaya, biaya operasional atau BOPO yang besar di bank syariah dibandingkan dari bank umum. Jadi untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebabnya penurunan ROA terhadap Bank Umum Syariah, khususnya pada periode 2007 hingga 2020. Dari tahun tersebut, seperti kita tahu dalam grafik tersebut, ada 3 poin di mana terdapat nilai ekstrim. Pada bulan September tahun 2009 sekitar angka 1,38, Januari di tahun 2014 sekitar 0,08, dan bulan Mei di 2016 sekitar angka 0,16. Penyebab penurunannya ROA sendiri pada tahun tersebut yang pertama diakibatkan oleh BI rate. Jadi meningkatnya BI rate ini akan diikuti oleh peningkatannya suku bunga tabungan, sehingga akan mengakibatkan nasabah memindahkan dananya ke bank konvensional. Jadi untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi, naiknya suku bunga bank konvensional akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah, yaitu dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana. Bila hal tersebut terjadi, maka pendapatan dan profit bank syariah akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi BI rate, maka ROA bank syariah akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika BI rate menurun, maka ROA bank syariah akan meningkat. Penyebab yang kedua itu terjadi karena adanya nilai tukar valuta asing. Nilai tukar valuta asing ini memiliki pengaruh besar terhadap ROA. Karena pada umumnya mata uang yang menurunkan secara jelas akan mengurangi daya beli dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari jenis investasi apapun. Investasi yang menurun ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank. Dan menurunnya investasi ini, permintaan pembiayaan juga akan mengalami penurunan dan akan mempengaruhi rasio keuangan bank. Salah satunya adalah rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA. Penyebab kenaikan return on asset Bank Umum Syariah tahun 2007 sampai 2020. Titik ekstrim yang pertama terjadi pada Maret 2009.
Semakin tinggi financing to deposit ratio atau FDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga, di mana penyaluran yang besar dapat menimbulkan pendapatan yang akan memengaruhi peningkatan ROA. Hal ini dibuktikan dengan titik tertinggi FDR sebesar 103,33% yang terjadi pada Maret 2009, menimbulkan pendapatan yang memengaruhi peningkatan ROA lebih tinggi dari bank umum konvensional karena persentase NPF yang rendah. Titik ekstrim yang kedua terkait kenaikan ROA Bank Umum Syariah terjadi pada Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pangsa pasar Bank Umum Syariah menembus 6,01% per Oktober 2019 menurut data Otoritas Jasa Keuangan, yakni mencapai 513 triliun rupiah. Lalu faktor yang kedua, meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah dan unit usaha syariah sebesar 10,15% per Oktober 2019 menjadi 499,98 triliun rupiah. Lalu yang ketiga, sepanjang tahun 2019, regulator perbankan telah menerbitkan 15 POJK yang terkait dengan pengembangan bank umum syariah. Seperti contoh, PT Bank Syariah Mandiri yang menerapkan peningkatan layanan perbankan perseroan seperti pengembangan teknologi mobile banking yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi, berbagi dan beribadah, serta tarik tunai tanpa kartu ATM dan fitur lainnya.